أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله العظيم. Bagus suaramu Fajar, tapi sodako pakai sod. Coba, jangan dosa sedih, benar ini. Sod. Sodakallah. Sod. Sodakallahul azim. Sadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau itu pakai huruf sod, sadaqallahul azim. Tapi ada kisahnya Nabi Muhammad SAW dengan seorang wanita yang pakai huruf syah, pakai huruf shin. Kalau tadi sod, ini hurufnya shin. Namanya Syaima. Pernah dengar nama Syaima enggak? Soima. Bukan Soima, Syaima. Nah itu pakai sod tuh, Soima pakai sod. Kalau ini pakai shin, Syaima namanya. Syaima itu siapa? Nabi SAW pada perang Hunain, Nabi SAW dan para sahabat menawan beberapa daripada lawannya. Kemudian ketika ditawan ini adalah beberapa orang yang mengaku-ngaku dekat sama Nabi SAW. Minta daripada suaka, minta daripada dilepaskan daripada tawanan tersebut. Walaupun perlakuan Nabi SAW dan para sahabat itu sangat memuliakan para tawanan. Para sahabat makan, mereka pun ikut makan. Sahabat sarapan, mereka ikut sarapan. Nabi tidak pernah menyakiti daripada tawanan yang sedikit pun. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita bernama Syaima. Syaima ini tiba-tiba mengatakan, siapa pemimpin kalian wahai pasukan? Kata mereka, pemimpin kami tiada lain tiada bukan adalah Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Syaima, Muhammad al-Quraisy, Muhammad yang orang Quraisy. Kata para sahabat, ya Rasulullah Muhammad SAW, sampaikan kepada pemimpin kalian, saya ini saudarinya, saya ini saudaranya. Nama saya Syaima, sampaikan kepada dia. Maka sahabat pun datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada yang mengaku-ngaku tuh sebagai saudaramu. Siapa dia? Kata Nabi, perempuan. Katanya namanya Syaima, ini segala macam. Sampaikan padanya, siapa dia, bagaimana dia mengenal saya. Maka keluarkan dia. Maka menujulah perempuan ini, Syaima ini di hadapan Nabi SAW. Kata Nabi, siapa engkau? Kenapa kau mengaku sebagai saudaraku? Kata Syaima, akhi Quraisy. Akhi Quraisy, saudaraku orang Quraisy, ingatlah engkau waktu di tenda dahulu. Engkau daripada bermain-main denganku, kupukul pahamu, lalu engkau pun mencengkramku dan menggigit daripada punggungku waktu kita kecil dahulu. Maka Nabi pun turun daripada tempat duduknya, lalu Nabi memeluknya dengan mengatakan, Syaima, Syaima, apakah engkau telah muslim wahai Syaima? Apakah engkau telah Islam wahai Syaima? Saudariku, saudari sepersusuanku. Ternyata Syaima adalah bintu Harith daripada As-Sa'diyah, anak daripada Halimah As-Sa'diyah, dan Syaima ini adalah saudari sepersusuannya Nabi SAW. Berjumpa dengan Nabi SAW, akhirnya Syaima pun masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Itu baru pakai Syaima. Kalau sadaqallah pakai huruf? Pakai huruf? Sod. Kalau soimah?
Sok. So juga. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustaz Syam, kisah yang luar biasa, Masya Allah. Fajar di sini aja, Fajar. Nah, jamaah sekarang kita masuk dulu yuk ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, nah kebetulan sedang ada bintang tamu kita yang luar biasa nih jamaah. Ada Fajar Sad Boy di sini. Fajar mungkin ingin curhat sama guru-guru kita, tapi sebelumnya kita panggilkan dulu Ustadz Maulana dan juga Habib Usman untuk berdiri di tengah-tengah kami untuk mendengarkan curhatan dari Fajar Sad Boy ini nih. Fajar silahkan, apa yang mau disampaikan kepada guru-guru kita? Izin, mohon maaf banget sebelumnya Pak Ustadz. Ya, Pak silakan, Habib, Fajar. Pak Mas ya. Izin, gimana ya, maaf banget ya. Kalau lantang, gimana ya Habib cara melihat seseorang itu tulus atau bisa dibilang serius untuk menjalani hubungan yang selama ini aku bangun. Karena sebelumnya kemarin kan udah berapa ya, maksudnya nggak seberapa juga sih, cuman sempat jadi korban. Korban apa tuh? Ya korban chemistry. Kupikir hubungan kita bakal menjadi bakal menjadi suami istri, ternyata hanya sekedar chemistry gitu. Iya, jadi Baik, hubungan yang awalnya serius, ujung-ujungnya malah misterius. Oh, asik. Kamu Pak. pacaran? Ya, Kamu pacaran? enggak, aku berniat untuk melamar beliau. Oh, Masya Allah. Iya. Jodoh, maut, rizki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang berusaha untuk mendapatkan jodohnya, berani mendatangi bapaknya untuk melamar anaknya adalah laki-laki yang gentle. Ini baru laki-laki sejati. Laki-laki sejati bukan menghinakan perempuan, merendahkan perempuan, bahkan meremehkan perempuan atau bahkan berbuat hal yang tidak baik terhadap perempuan tersebut. Maka sungguhnya dia datangi bapaknya meminta dengan cara yang ma'ruf kalau sudah istikharah. Jadi munajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Nanti ingat, tuh lihat Ustadz Maulana. Izin mohon Ustadz maaf Maulana. banget. Iya. Kalau misal ayahnya udah meninggal itu gimana? Kalau misalkan ayahnya sudah nggak meninggal, sudah nggak ada, ya kan, maka datangilah saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki yang nggak ada juga, datangilah pamannya. Nggak ada juga misalkan, datangilah ibunya, ya kan, bersama dengan keluargamu. Siapa yang menjadikan walinya? Nah intinya minta dulu sama ibunya, dikasih bismillah. Tapi yang terpenting adalah engkau jaga hubunganmu yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah ridha kepadamu. Jangan kau melakukan perbuatan yang tidak baik. Chemistry itu didapat dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Pasti akan dapat semuanya. Orang tua zaman dulu itu dijodohin. Ya kan? Punya anak banyak juga kok. Hidupnya sakinah mawaddah warahmah juga. Tenang, cinta, kasih sayang dalamnya. Karena apa? Karena ghirah semangatnya karena Allah. Manusia yang karena Allah maka lebih mudah menjalankan hubungan. Tapi kalau dia hidupnya enggak karena Allah, karena makhluk, celaka, hina. Tapi kalau karena Allah, bahagia, sejahtera, dan Allah kasih pertolongan. Tetapi banyak di antara kita yang mereka melakukan perbuatan maksiat terlebih dahulu, dia berzina, dia menikah, akhirnya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang tidak baik. Tobat, minta ampunan kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah merubah kehidupanmu jauh lebih baik lagi. Baik. Ustadz Maulana mungkin mau menambah. Ini kecintaan, kekaguman, kesukaan kepada lawan jenis itu fitrah. Itu fitrah. Nah, tinggal bagaimana kita memandangnya dari segi mata atau hati atau telinga atau apapun. Maka ketika memandang lewat wajahnya, maka kita pasti akan mencari siapa yang cantik. Kalau melihat dari hatinya kebaikannya, maka dari sini kita bisa belajar. Ada juga maaf sekali. Mencinta karena nafsu. Cintailah karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Sekali lagi, cintalah karena Allah, untuk sebab Allah, untuk Allah. Kita mencintai dia karena Allah. Dan kita mencintai karena disebabkan karena Allah. Dan kita mencintai dia karena untuk Allah. Nah, dari sini tahapan-tahapannya bagaimana kita menjaga kemuliaan seorang wanita. Kalau memang engkau mencintai seorang wanita, maka engkau muliakan dia. Betul tadi kata Habib. Ya datangi orang tuanya. Pacaran itu nanti setelah pernikahan. Yang sebelum nikah namanya ta'aruf. Ta'aruf, itba, nikah, pacaran.
Ada Apalagi? lagi Fajar? Saya udah ngomong duluan ya. Oh. Bilang ya kalau emang soal jodoh itu emang kadang susah untuk dibangun ya. Tapi aku yakin bahwa jodoh itu pasti bakal bertemu. Mantan itu hanya bertamu. Jadi hati-hati, waspadalah. Waspada lah. Ini kata-kata lagi nih ya. Masya Allah. Gimana Fajar? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Baik, kalau gitu gantian ya sama yang ada di rumah nih. Baik, terima kasih ya guru-guru, boleh silakan dulu. Nah sebenarnya nanti kita bacakan lagi, nanti akan dijawab lagi nih. Kita bacakan dulu, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke sosmed Islam itu Indah. Ini dari @novia. Assalamualaikum Ustadz, saya mau curhat nih. Awal perjalanan suami saya ingin pergi ke Jepang. Selama proses suami saya diuji dengan beberapa hal. Yang pertama ibunya meninggal. Lalu hutang di bank menumpuk, tapi saya dan suami tidak pernah meninggalkan sholat, baik sholat wajib maupun tahajud. Wawancara pekerjaan gagal terus, tapi kenapa ya Ustadz saya sudah melakukan ibadah, kenapa doa saya tidak pernah dikabulkan? Melihat sisi lain, terkadang kenapa ya orang-orang yang tidak sholat itu hartanya banyak, kenapa kita sholat doa kita tidak pernah dikabulkan? Apakah saya berdosa Ustadz memiliki pemikiran seperti ini dan bagaimana solusinya agar saya bisa melewati semua ini? Wah baik kalau gitu langsung aja kita tanyakan kepada guru kita Ustadz Syam dan Habib Usman. Yang pertama mungkin Ustadz Syam dulu boleh menjawab dari curhatan yang... Karena yang membagikan rezeki kepada kita itu bukan sholat kita tapi Allah. Jadi yang punya rezeki ya terserah yang punya rezeki. Allah itu Ar-Razzaq, dia yang maha memberi rezeki. Kenapa kita sholat? Karena disuruh sama Allah, selesai. Kenapa anda sholat duha? Karena disuruh sama Allah, disunnahkan sama Nabi SAW. Bukan karena kaya. Karena Nabi SAW perintahkan untuk sholat duha menjadi sunnahnya Nabi SAW. Kenapa anda tahajud? Diperintahkan oleh Nabi SAW atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sholat 5 waktu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada hubungannya sama kekayaan. Tapi kalau miskin dia sholat, dia tetap bahagia. Kaya tidak sholat, susah bahagianya. Susah bahagianya karena bahagia itu tergantung bagaimana dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosakah saya punya pemikiran seperti itu? Kalau sampai suudzon kepada Allah maka dosa. Kalau sampai buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala maka berdosa. Apalagi kalau sampai ada pemikiran-pemikiran negatif, apa gue nggak usah sholat aja ya? Tadi ada pertanyaan di awal itu dia sebenarnya melakukan suatu kekeliruan, nanti dijawab oleh Habib itu. Baik, Habib Usman silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingat, dikasih belum tentu disayang, disayang belum tentu dikasih. Baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Engkau melihat dari satu sisi, kenapa orang itu nggak sholat, nggak ibadah tapi duitnya banyak. Kenapa saya sholat, saya dekat sama Allah, tapi kenapa saya nggak dikasih uang sama Allah? Ingat, Allah itu melihat wadahnya. Kita sayang sama anak kita cinta sama anak kita, umurnya 1 tahun gak bisa berenang. Kalau berenang 2 meter, gak mungkin diizinkan. Mau nangis, kelojotan pun gak bisa. Apalagi kata ibunya, saya juga gak bisa berenang, mati bareng yang ada. Intinya apa? Intinya adalah ketika seseorang mengetahui bahwasanya dia belum cukup untuk mendapatkan rizki tersebut, untuk kuat iman, Islam dan takwanya, belum dikasih rizki sama Allah, berarti dia disayang sama Allah, takutnya bermaksiat berbuat dosa. Ketika Anda punya anak umur 2 tahun atau 5 tahun bisa berenang, jago, kasih gak jadi masalah. Anda bisa menggunakan uang tersebut untuk dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjaga dan mencari yang halal, yang berkah, diselamatkan sama Allah. Mana yang terpenting adalah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk kebaikan. Karena kalian selalu berdoa, kita selalu berdoa dengan kalimatnya apa? Dengan kalimat yang baik. Agar apa? Mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Ketika Allah kasih kita rezeki yang halal, yang berkah, dan kita gunakan yang baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ditambahkan, dibanyakan rezeki kita. Tetapi ketika hamba tersebut berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, tidak dikabulkan doanya, boleh jadi takut uangnya digunakan untuk maksiat karena niat hati kita. Yang tahu hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh jadi orang tersebut duitnya banyak, nggak ibadah, nggak sholat. Allah kasih sebanyak-banyaknya di dunia, di akhirat nggak dikasih sama Allah. Allah sengaja hancurkan di dunia, di akhirat nggak dikasih sama Allah. Bagiannya sudah ada di dunia. Mungkin dia nggak sholat, nggak ibadah, duitnya banyak dari korupsi, nipu orang dan lain sebagainya. Nggak ada keberkahan, nggak ada kehalalan di dalamnya. Sehingga di hidupnya tidak ada kebahagiaan di akhir hidupnya. Boleh jadi uangnya hanya untuk berobat. Uangnya digunakan untuk apa? Habis dengan seketika itu juga. Oleh karena itu bertaubat, minta ampunan kepada Allah. Ambillah hikmah daripada itu semua. Nggak bisa keluar negeri bukan berarti Anda tidak sukses.
Betul. Jadi pemikirannya dirubah ya. Siapa tahu memang Allah takdirkan untuk sukses di Indonesia mungkin ya. Masya Allah. Baik, nah masih bersama bintang tamu kita nih. Fajar Sad Boy. Ya. Dari perjumpaan kita di pagi hari ini ada gak sih kata-kata gitu yang mau disampaikan ke jamaah Islam itu Indah? Kata-kata ya bisa dibilang ada sedikit pembahasan dari suami istri itu termasuk lelaki sama perempuan kan. Oke. Nah, lelaki sama perempuan kalau udah jadi itu bisa dibilang udah membangun hubungan percintaan ya. Percintaan, baik. Setiap hubungan pasti ada pertengkaran. Pertengkaran. Dan janganlah buat pertengkaran itu dijadikan kata perpisahan. Dan ingat, terkadang cinta membuat kita lupa diri. Dan terkadang cinta juga membuat kita tersakiti. Oleh karena itu perlakukan cinta dengan sepenuh hati. Karena dengan cinta hidup kita lebih berarti. Kuku. Cara Islam. Ya, cinta yang halal tentunya ya. Kesimpulan dari tema kita hari ini, Masya Allah, Tabarakallah. Gimana memperlakukan wanita? Ketahuilah, laki-laki berkewajiban atas 4 wanita. Yang pertama adalah ibu sebagai bakti. Kemudian yang kedua, istri adalah nafkah. Kemudian saudara perempuanmu adalah tanggung jawabmu. Dan yang keempat, ada namanya seorang anak perempuan dari kewajiban seorang ayah. Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada Fajar, kepada guru-guru kita, kepada jamaah juga yang ada di rumah. Akhir kata saya Mikdad Adausi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha